Maka Nabi pernah dulu memberikan contoh, diambilnya lah sepotong kayu lalu dibuat garis. Sahabat bertanya kepada beliau, itu garis apa ya Rasul? Garis hidup, kata Nabi. Kita mulai dari sini akan berakhir di sini. Ada di antara kalian yang sudah setengah, ada yang sudah 2/3, dan ada bahkan yang sudah sangat dekat dengan akhir kehidupan. Apa tanda-tandanya? Banyak. Mulai dari makan kurang enak, badan sakit-sakit, angin mudah masuk, uban tumbuh banyak. Itu uban itu tanda-tanda sudah lebih dari 2/3. Maka berhati-hatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita sudah berada pada hari ke-8 bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah yang sudah kita lakukan, baik salat, bacaan Al-Quran, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan menyampaikan ada pesan Nabi yang pernah saya sampaikan di beberapa masjid, kecuali masjid ini. Jadi kalau ada yang sudah mendengar, berarti dia mengulangi pengajian. Bagi yang belum, mudah-mudahan jadi tahu. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa satu ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada mereka. Apa bunyi pesan Nabi itu? In qamatis sa'ah, sekiranya kiamat akan segera terjadi. Wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang kalian ada sebiji-bijian. Fa in istata'a alla yaqtaquma ala, sekiranya dia sanggup bahwa dia bisa menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, falyagrisha, maka hendaklah ia menanamnya. Kalimat Nabi ini singkat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Karena Nabi itu memang tidak pernah berkata dalam bahasa-bahasa yang panjang. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu semuanya pendek-pendek. Mana ada yang panjang? Kadang-kadang kita bertanya, apa nggak pernah Nabi ceramah ya? Seperti ceramahnya orang sekarang. Orang sekarang kan kalau ceramah 55 menit. Kecuali ceramah setelah zuhur ini. Kalau ini insya Allah tidak akan panjang. Begitu mata kita sudah mulai agak-agak tertutup, saya pun akan berhenti. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, menghabiskan waktu. Karena beliau itu sangat hemat orangnya. Tapi yang disampaikannya itu penuh makna. Termasuklah apa yang baru saja kita bacakan. Maka dalam kalimat yang singkat itu ada berbagai macam prinsip hidup yang tersirat. Prinsip ini penting karena ialah yang akan memandu perjalanan hidup manusia. Orang kalau betul prinsip hidupnya, maka betullah cara hidupnya. Tapi kalau salah prinsip hidupnya, dia juga akan salah di dalam bersikap. Beberapa waktu yang lalu contohnya kita dihebohkan. Ada berita Ustadz Solmed menjual rumahnya 40 lebih rasanya. Itu dikontrak BRK. 44 miliar. Lalu kemudian muncul di medsos. Ada orang membandingkannya. Rumah beliau dan rumah Ustadz Somad.
dalam warna yang berbeda. Beliau kelihatan begitu mewah, Ustaz Somad mungkin dengan gaya sederhananya. Pertanyaannya, yang membuat mereka berbeda itu apa? Prinsip. Ada orang berprinsip bahwa hidup ini memang harus wah. Maka semuanya pakai wah-wah. Di mana saja dia harus wah. Tapi ada pula orang yang berprinsip, ya gak apa-apa, sederhana saja. Toh hidup itu gak wah pun juga gak ada masalah. Karena itu prinsip ini menjadi pokok di dalam kehidupan. Bila dia salah, maka perjalanan hidup manusia itu cenderung mengalami kesalahan. Nah, di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, ada 4 prinsip yang tercantum di situ. Pertama, Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita nilai waktu. Bahwa waktu itu adalah kehidupan. Kalau waktu itu habis, maka kehidupan habis. Kalau kita dengar ada ustadz memetik ayat Al-Quran, likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajal. Sebetulnya umat di situ bisa juga diartikan orang. Setiap orang ada ajal. Ajal itu batas waktu. Kalau sudah terbatas berarti ada masa habisnya. Karena memang masa hidup di dunia ini tidak melar seperti karet. Dia punya batas waktu. Bahkan batas waktu itu sebelum kita lahir, kata Rasulullah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. 40 hari kita dalam rahim ibu, masih dalam bentuk cairan. 40 hari kemudian, seperti darah. 40 hari tambahan, 120 hari, itu sudah berubah menjadi daging. Saat itulah malaikat turun, menulis ketentuan hidup. Salah satu yang ditulisnya adalah umurnya berapa. Jadi kita ini semuanya membawa batas umur itu masing-masing. Umpamanya ada Ustadz Noki, umurnya 65. Nggak usah banyak-banyak betul lah. Kalau banyak-banyak betul susah nanti. Nah, saya 76. Mengapa antum lebih banyak? Sekarang hari ini yang tukang sendok angkanya saya. Jadi kalau kita tukang sendoknya suka-suka kita. Nah, hidup itu hanya menghabiskan waktu yang tersedia itu. Maka Nabi pernah dulu memberikan contoh, diambilnya lah sepotong kayu lalu dibuat garis. Sahabat bertanya kepada beliau, itu garis apa ya Rasul? Garis hidup, kata Nabi. Kita mulai dari sini akan berakhir di sini. Ada di antara kalian yang sudah setengah, ada yang sudah 2/3, dan ada bahkan yang sudah sangat dekat dengan akhir kehidupan. Apa tanda-tandanya? Banyak. Mulai dari makan kurang enak, badan sakit-sakit, angin mudah masuk, uban tumbuh banyak. Uban itu tanda-tanda sudah lebih dari 2/3. Maka berhati-hatilah. Nanti kalau kami bikin saja bagaimana Ustaz? Malaikat itu tidak bisa ditipu. Dia sudah punya data lengkap. Orangnya A, posisinya di mana, gayanya seperti apa, wajahnya bagaimana. Itu yang selalu dia temui. Dan ada kabarnya bahwa kita bertemu dengan malaikat itu bahkan sampai 70 kali sehari. Kalau 70 kali sehari menjelang siang ini boleh jadi dan 16 kali kita jumpa di lift itu dia. Kita pikir pelanggan juga, ternyata dia ngecek anggotanya. Mana? Oh ini orangnya. Tengok rambutnya masih hitam-hitam sedikit. Kalau hitam-hitam sedikit berarti putihnya lebih banyak. Kalau begitu, waktunya akan semakin sempit. Rasulullah SAW memberikan contoh, jika di tangan kalian ada sebiji bijian, besok akan kiamat ini. Kalau kalian bisa menanamnya, tanam saja. Manfaatkan waktu itu. Karena tidak ada waktu itu yang tidak berguna. Sebahagian orang pensiun itu kadang-kadang agak minder dan merasa rendah diri. Kami sudah pensiun, tak ada lagi guna. Kata siapa? Tak bergunanya itu di kantor. Tapi untuk kehidupannya sendiri masih sangat berguna. Karena di akhir usia. Ini satu contoh. Andai kata seorang mukmin itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum mati, maka itu akan membawanya ke surga.
Berapa lama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Cuma 3 detik. La ilaha illallah berapa detik? Cuma 3 detik. Jadi andai kata 3 detik itu pun yang kita miliki, itu sudah sangat berharga. Maka karena itu ibu bapak, yang paling disesali oleh orang yang sudah mati adalah waktu yang tidak digunakannya secara maksimal. Kalau boleh mereka bicara, mereka akan ngomong dan ingin hidup kembali. Lihatlah berapa kali Al-Quran, Allah dalam Al-Quran mengulang-ulang kalimat itu. Termasuk di dalam surah Sajadah yang kita baca setiap pagi Jumat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Kalaulah engkau melihat Muhammad bagaimana orang berdosa itu menunduk, mereka tak sanggup mengangkat wajah mereka karena malu kepada Allah. Apa yang mereka harapkan? Farji'na na'mal shalihan. Kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh. Hari ini kita berada di waktu terbaik dari semua waktu yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Allah sebetulnya memberikan ini kepada kita. Dia ingin melihat tanafusikum fi. Bagaimana kita merespon waktu terbaik itu. Normalnya kalau orang-orang berada di bidang tertentu, waktu itu akan sangat digunakannya. Kalau para pelancong, itu mereka sangat menggunakan waktu libur. Tengok, begitu libur, seluruh orang Riau himpun ke Sumatera Barat. Maka yang di Sumatera Barat pun sudah siap dengan lapiknya. Kalau yang di Pariaman itu apa namanya itu yang bulat-bulat? Asalalawat. Itulah satu-satunya yang tak pernah salah tapi disalah-salahkan. Yang dia disiapkan. Kenapa? Mereka tahu itu adalah musim libur. Pelancong akan banyak. Mereka lipat gandakan produksi. Petani, kalau mereka mau bertanam, mereka tunggu musim hujan agar pengairannya cukup. Mereka akan menghindar dari musim panas. Begitu musim hujan turun mereka semua memanfaatkan waktu. Begitu juga lah hendaknya kita berada di bulan-bulan suci Ramadan ini. Hanya memang manusia itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada orang yang muwafsabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ada orang yang muqtasid, yang sederhana. Ada pula orang yang zalim li nafsihi, yang zalim pada dirinya sendiri. Orang yang berlomba dengan kebaikan, mereka tidak akan membiarkan waktu berlalu. Diisi dengan berbagai macam aktivitas. Pagi baca Al-Quran, malam seperti yang kita lakukan biasa. Tapi yang di tengah, ini memang yang agak ramai. Mayoritas umat Islam itu berada pada poin muqtasid, yang sederhana. Orang yang sederhana ini datang-datang juga, tapi semangatnya lebih cepat hilang daripada orang lain. Di awal menggebu, hanya beberapa waktu langsung sejuk. Itu kategori karakter orang muqtasid. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang tak pernah nampak, tiba-tiba di awal Ramadan pakai sorban baru, pakai kopiah baru, kemudian duduk di belakang imam sebelum muazin azan. Dan di tangannya ada buah tasbih yang dihitung. Ini biasanya kategori orang muqtasid. Kenapa? Semangatnya di awal itu begitu menggebu, tapi hilangnya cepat. Malam pertama dia masih berada di sana. Malam kedua, di sab yang kedua. Malam ketiga, sab yang ketiga. Malam yang keempat, di sab yang keempat. Malam kelima, itu sudah dekat-dekat tepi pintu. Mana pintu yang paling luas, di situ dia duduk. Ini mohon maaf, yang dekat pintu bukan saya menyebut tuan-tuan. Jangan ditengok pula siapa yang dimaksud Ustaz ini, apakah dia menyindir? Tidak. Di sini saya tidak melihat pintu, kaca semua yang saya nampak. Malam ke-6, dia masih di situ juga, tapi sudah 5 kali pergi ke kamar mandi menghilangkan kebosanan. Katanya Ustaz terlalu lama ceramah, padahal 15 menit cuma. Malam ke-7 tak lagi nampak, baru kelihatan tahun depan di Ramadan yang pertama. Itu namanya kelompok muqtasid. Kelompok yang saling pada dirinya sendiri. Ini orang yang tak peduli, orang pergi dia santai. Orang beribadah, dia kalau tak ada masalah. Orang baca Al-Quran, dia tidak ikut. Pokoknya tak peduli sama sekali.
itu namanya orang yang zalim pada diri sendiri. Itu yang pertama yang Allah ingin sampaikan, yang Nabi ingin sampaikan. Yang kedua, Nabi tanamkan di situ satu prinsip bahwa nilai kehidupan ini sebetulnya bukan apa yang kita punya, tetapi apa yang kita buat. Kita boleh memiliki banyak-banyak, tidak dilarang. Karena itu memang sudah menjadi naluri. Maka orang ingin memiliki mobil besar, wajar. Ingin punya rumah besar, masih logis. Ingin punya orang rumah besar, nggak masuk akal. Karena semuanya maunya yang langsing. Kalau kita ingin yang banyak, itu logis. Tapi yang perlu kita ingat bahwa nilai manusia bukan pada apa yang dia punya, tetapi pada apa yang dia buat. Karena yang akan menyertainya bukan yang banyak ini, tapi apa yang sudah dia buat. Kalau yang banyak ini, itu bakal tinggal semua itu, tidak ada yang dibawa. Cukuplah yang ada di tengah-tengah kota Pekanbaru ini sebagai saksi. Banyaknya rumah yang tinggal, banyaknya mobil yang tinggal, dan akhirnya orangnya pergi. Oleh karena itu, tempatlah kehidupan kita ini memang benar-benar untuk melakukan kebaikan. Sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Polisi dengan kepakarannya. Bankir dengan kepakarannya. Kalau saya kan di bagian zakat. Maka sebetulnya tadi harusnya ini ceramah-ceramah zakat. Tapi melihat wajah kita agak ngantuk-ngantuk sedikit, saya rubah cepat. Karena memang harus bisa banting setir, melihat situasi yang ada. Ini kalau dibilang zakat juga, langsung tidur semuanya ini. Karena orang paling takut berbicara tentang zakat itu, Bapak. Kalau sini tidak, karena kita sudah berzakat. Buatlah kebaikan dengan sesuai dengan apa yang kita miliki, kepakaran kita masing-masing. Karena itulah nilai kehidupan. Saya pernah menyampaikan satu kisah. Nabi kehilangan seorang perempuan yang berkulit hitam yang selalu menyapu Masjidin Nabawi. Karena Masjid Nabi itu tak secantik masjid kita. Masjid kita tertutup, ada AC, dingin. Tapi Masjid Nabi dulu nggak begitu. Tiangnya batang kurma, dinding setengah. Maka kalau angin bertiup, di bawahnya debu-debu. Lalu ada seorang perempuan yang tak pernah diangkat secara resmi menjadi pengurus. Seperti halnya sekarang ini, dia menjadi tukang sapu di Masjid Nabi. Hanya dengan panggilan jiwa. Tak ada juga gajinya. Setiap hari Nabi melihat beliau menyapu. Lalu di satu waktu Nabi tidak lagi menampak tukang sapu ini. 3 hari berturut-turut. Ditanya oleh Rasulullah, kemana perempuan yang biasa nyapu itu? Kata yang lain, sudah meninggal ya Rasulullah. Nabi langsung mengangkat suaranya. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Terkejutlah para sahabat. Apa pentingnya perempuan itu bagi Nabi? Apakah itu keluarga beliau? Enggak. Tapi apa pentingnya? Nabi minta, mana kuburannya? Tunjukkan kepadaku. Akhirnya ditunjukkan kepada Rasulullah. Dan di situ dia sholat ghaib. Itulah salah satu dalil sholat ghaib terhadap jenazah. Selesai sholat, maka Nabi pun menyambung kalimatnya. Kuburan ini mamlu'ah zulmah. Penuh dengan kezaliman, penuh dengan kegelapan. Karena tingginya pendek, ke kiri kanan juga pendek. Tetapi kata Rasulullah, ia akan terang karena doaku kepada orang yang berada di dalam. Jadi nilainya bukan pada apa yang dipunya, tetapi pada apa yang kita buat. Buatlah sebanyak-banyaknya. Karena itulah yang akan menjadi pendaya kita. Yang ketiga, prinsip yang diajarkan Rasulullah dalam hadis itu, jangan pikirkan hasil karena Allah sudah menulis. Kalau di tanganmu ada sebiji-bijian, besok akan terjadi kiamat. Tanamlah. Nggak usah ditanya, sia-sia dong kalau ditanam. Toh besok kiamat juga, nggak bakal tumbuh. Kalaupun tumbuh nanti siapa yang makan? Nggak usah dipikirkan soal hasilnya. Tapi tanam saja. Karena Allah sudah menulis ketika tangan itu sudah mulai meletakkan biji-bijian di tanah. Bukan ketika dia berbuah, tapi ketika diletakkan di tanah, itu tulisan sudah ada. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alu. Ada 2 malaikat yang tukang tulis dan dia tahu apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Maka prinsip ini penting, Ibu Bapak. Orang kan kadang-kadang hitung-hitungannya dalam bahasa orang Jawa, wani piro. Kalau saya buat, saya dapat apa?
berhentilah bertanya dapat apa, karena kalau tidak ditanya pun kita sudah dapat pahala. Kalau hidup itu memang untuk beramal. Tapi kalau hidup itu memang untuk mencari uang, ya pasti begitu pertanyaannya. Maka tanam, buatlah kebaikan, gak usah ditanya apa yang saya dapatkan setelah itu. Karena kebaikan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, prinsip yang diajarkan Nabi, perbuatan baik yang kita tinggalkan akan mengalirkan pahala sampai mati. Dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ada 7 itu jenis amalan. Kalau kita buat akan mengalirkan pahala sampai mati. Pertama, mengajarkan ilmu. Kalau ada guru mengajar, lalu diikuti muridnya, maka guru mendapatkan pahala muridnya. Yang kedua, mengalirkan sungai, hingga masyarakat mudah mendapatkan air. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pohon. Nah, menanam pohon ini fleksibel. Tidak ditentukan pohon apa. Memang dalam kalimat itu disebutkan Nabi, gharsa nakhlan, menanam kurma. Tapi di dalam hadis lain, Nabi sebut gharsan, menanam tanaman. Karena kalau hanya kurma yang berpahala, berarti cuma punya orang Arab. Orang Indonesia tak punya kesempatan. Sebab di tempat kita kurma tak mau berbuah. Tumbuh mau, berbuah tidak. Kemarin ada 12 batang di Masjid Agung An-Nur, sempat berputih. Heboh satu riang. Belum lagi nampak betul, baru putih dipoto. Sudah berbuah kurma di Masjid Agung An-Nur, himpun orang semuanya. Niatnya ke Masjid Agung An-Nur itu jadi 2, untuk sholat 1, untuk berfoto dengan kurma 1. Ternyata kurma itu tidak mau pula dipotong. Malu dia. Akhirnya gugur semuanya, tak berbuah lagi sampai sekarang. Oleh Pak Samsuar dieksekusinya, digantinya dengan payung. Tak ada lagi satu batang. Maka Nabi sebutkan menanam pohon itu salah satu di antara yang akan mengalirkan pahala. Kalau dia berbuah, dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh apa saja, maka itu akan mengalirkan pahala. Kemudian lagi, bana masjidan, membangun masjid sama. Dan kemudian warasa mushafan, mewariskan Al-Quran. Dan yang ketujuh kata Nabi, taraka waladan yad'ulah, orang yang meninggalkan anak yang berdoa untuknya. Artinya sedemikian banyaknya perbuatan-perbuatan yang sifatnya abadi, itu yang perlu kita lakukan, yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Maka ibu bapak, kalau halaman kita luas, tanamlah pohon, biarkan dia tumbuh. Nanti kalau kita mati, pohon itu berbuah, menjadi amal bagi kita. Kalau dimakan oleh tupai, jadi pahala. Dimakan oleh burung, jadi pahala. Dimakan oleh manusia, jadi pahala. Dicuri oleh manusia, tetap jadi pahala bagi kita. Kan yang nyuri dia. Kita kan cuma tukang tanam. Hatta walau suriko, bahkan kalau dicuri sekalipun, tetap menjadi pahala. Kadang-kadang kan cara Allah membuat kita bersedekah itu unik. Kalau ditunggu kita mengulur kepada tetangga dari pasar buah yang kita beli, nggak bakalan kayaknya. Sayang, maka Allah buat dengan skenario-nya sendiri. Begitu ditanam, diletakkan biji mangga, tumbuh, tapi condong keluar pagar. Bukan ke dalam, keluar. Yang ke dalam satu dahan, yang keluar dahan-dahan sisanya. Yang di dalam berbuah 6 biji, 4 biji. Yang lebat itu justru yang di tepi jalan, yang mana tangan manusia paling dekat ke situ. Dan sayangnya itu pula yang selalu berbuah, yang membuat jantung kadang-kadang mencopot. Setiap waktu pagi Ahad dibungkus, diletakkan lagi kartu koran di situ untuk memelihara supaya tumbuh besar. Katanya kepada ibunya, hari Selasa besok ini kayaknya sudah bisa kita panen ini. Ternyata Ahad sore, Ahad malam, ada orang pindah rumah melewati pohon mangga itu. Ada tukang angkat 4 orang di dalam L300. Nyangkut barangnya di dahan utamanya. Di mana mangga itu di situ bergelantungan. Habis disikatnya. Memang betul-betul memanfaatkan kesempatan tukang angkat 4 orang. Kira-kira apa yang perlu kita katakan?
Kalau kita yang punya pohon mangga itu, saya tunggu sampai jam 1:30. Apa yang mau kita ucapkan? Kelompok kanan dulu, silakan. Mau ngomong apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Satu. Kelompok depan, innalillah. Udah berbeda dah. Masjidnya satu, penyampainya satu, bisa berbeda. Ibu-ibu yang emosional. Harusnya apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah berpahala. Walaupun dengan cara dicurinya. Mungkin orang-orang yang mengangkat, yang mencurinya itu 4 orang itu istrinya hamil muda semua. Dan ngidamnya pohon mangga yang berada di depan rumah kita itu. Habis. Cuman kalau berucap alhamdulillah, usahakan pelan. Tak perlu terlalu semangat. Panggil istri di rumah, alhamdulillah. Nah, apa pasal? Habis semangat. Dan ingatkan istri, jangan diucapkan kalimat yang sama dengan kuat. Alhamdulillah, Pak, kalau begitu habis. Didengar oleh orang sebelah dan yang lain-lain. Nanti satu saat, bukan hanya buahnya yang hilang. Pohon-pohonnya itu pun diangkut orang. Karena ternyata kita senang. Mananya di sini? Tanamlah kebaikan-kebaikan itu, biarkan saja. Nanti dinikmati oleh orang lain, karena itulah nilai dari kehidupan kita. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.